pengertian dinamik BGP. Dinamik BGP atau Border Gateway Protocol merujuk pada kemampuan protokol BGP untuk secara dinamis mengupdate dan memelihara tabel routing di antara router-routernya. Dalam konteks BGP atau dinamis berarti bahwa pembaruan atau update dalam tabel routing dapat terjadi secara otomatis seiring berjalannya waktu atau perubahan kondisi jaringan tanpa memerlukan intervensi manual secara langsung. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi tentang route antar Autonomous System atau AS dalam jaringan internet. Teori dasar routing dynamic BGP. Yang pertama, Path Vector Protocol. BGP adalah protokol path vector yang berarti bahwa setiap router menyimpan informasi tentang jalur path menuju destinasi. Informasi ini mencangkup atribut path dan kebijakan routing yang terkait. Lalu Autonomous System. AS adalah kumpulan jaringan dan router yang diatur oleh satu atau lebih entitas dengan kebijakan routing yang konsisten. Lalu update BGP. Router BGP merupakan pesan update untuk mengumpulkan perubahan dalam tabel routing. Pesan ini berisi informasi tentang route baru atau perubahan pada route yang sudah ada. Lalu kebijakan routing. BGP merupakan fleksibel tinggi dalam menerapkan kebijakan routing. Administrator dalam menyesuaikan profesi route, menerapkan filtering, dan memanipulasi atribut. Lalu keamanan BGP. Keamanan BGP memiliki tantangan keamanan seperti pengumuman route palsu, mekanisme keamanan seperti Route Origin Validation atau ROV, dan Resource Public Key Infrastruktur atau RPKI dapat membantu melindungi BGP dari ancaman ini. Memahami teori dasar BGP adalah langkah kunci dalam merancang dan mengelola jaringan internet yang kompleks dan besar. Konfigurasi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang perilaku BGP sangat penting untuk memastikan kehandalan dan efisiensi jaringan. Lalu pengertian dinamik OSPF. OSPF atau Open Short Path First adalah protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek dalam jaringan. Routing dinamis OSPF memungkinkan adaptasi otomatis terhadap perubahan topologi dengan berbagai informasi antar perangkat OSPF dan menghitung jalur terbaik berdasarkan beberapa faktor. Teori dasar routing dinamik OSPF. Definisi OSPF yaitu protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dalam jaringan IP. Ini merupakan protokol yang beroperasi pada lapisan 3 dalam model referensi OSI. Lalu Network Relationship. Route OSPF membangun hubungan tetangga dengan router lain dalam jaringan. Hal ini dilakukan melalui proses saling pertukaran hello message area. Lalu ada area. Area ini yaitu jaringan OSPF yang dibagi antara area unit administratif yang mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi perhitungan route. Dijkstra SPF algoritma. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra SPF untuk menghitung jalur terpendek dari satu router ke semua router lainnya dalam area OSPF.
Lalu ada router ID. Setiap router OSPF memiliki identitas unik yang disebut router ID. Ini digunakan untuk membedakan router dalam jaringan OSPF. Lalu ada authentication. OSPF menyediakan opsi autentikasi untuk memastikan keamanan pertukaran informasi routing antara router OSPF. Lalu ada VLSM, Variable Length Subnet Masking. OSPF mendukung VLSM memungkinkan subnet mask dengan panjang variabel dan perencanaan alamat IP. Lalu ada scalability. OSPF bersifat scalable dan dapat digunakan dalam jaringan yang berkembang tanpa kehilangan efisiensi atau kinerja. Selanjutnya ada konfigurasi BGP, yaitu masuknya ke mode konfigurasi, lalu kita ketik router enable, setelah itu router konfigurasi terminal, lalu ada konfigurasi router BGP yang kita tulis router BGP dengan menggunakan nomor AS yang tersedia dalam jaringan. Lalu ada tambahkan network BGP. Router config network. Network yaitu alamat IP dengan remote AS nomor AS tetangga. Lalu ada network statement. Router, network atau alamat jaringan, lalu wildcard mask. Yang kelima, aktifkan BGP di interface. Router, config router, network atau alamat IP interface, mask atau subnet mask. Yang keenam, simpan konfigurasi, yaitu router, config router, dan N atau router variety memory. Ada juga konfigurasi OSPF, yaitu memasukkan ke mode konfigurasi, lalu router enable, router konfigurasi terminal, lalu enter, muncul router config. Yang kedua, memasukkan counter konfigurasi OSPF, yaitu router atau config router OSPF dengan nama proses yang tersedia di jaringan tersebut. Lalu yang ketiga, menambahkan network OSPF, yaitu router, config router, network atau alamat jaringan, build mask, dan area atau nomor area yang tersedia di dalam jaringan tersebut. Yang keempat, ada aktifkan OSPF di interface, yaitu dengan cara router, config router, network atau alamat IP interface, wildcard, dan area, yaitu nomor area yang tersedia di jaringan tersebut. Yang kelima, ada aktifkan OSPF di interface, yaitu dengan cara router, config router, lalu masukkan network atau alamat IP interface, setelah itu memasukkan wildcard mask, lalu memasukkan area atau nomor area. Yang keenam, simpan konfigurasi, yaitu dengan cara router, config router, lalu ketik N atau variety memory. Contoh routing dynamic, ini yaitu PC1, ini alamat IP dari PC1, ini kabel tetangga dengan router yang ada di sini, lalu ini PC1 dengan alamat IP ini, dan ini router 2, switch 2, dan PC3 dengan alamat IP 10.10.10.1. PC0 dengan IP 192.162.100.0 prefix 8. Lalu PC1 dengan alamat IP 192.62.200.0 prefix 8. Ada juga PC2 dengan IP 10.10.10.1. Lalu ada juga yang namanya jarak atau area dengan PC1 ke PC lain, yaitu dari PC kosong, dari router
dari IP kosong yaitu memiliki jarak 100, PC2 PC1 300 dan PC2 200. Lalu ada juga contoh routing dinamik OSPF dengan dibedakan menjadi 3 kolom. Yang pertama dengan IP 192.168.1 prefix kosong, lalu ada 192.168.0.1, lalu ada prefix 8, lalu ada 168. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mari kita mencoba yaitu mengirim Gmail dari PC1 ke router 3. Di sini terdapat status successful. Kita kirim dari PC0 ke PC1. Lalu kita kirim lagi dari PC1 ke PC2. Lalu kita akan mencoba dari router 2 ke PC1. Di sini terdapat status yaitu flash successful, maka ini semua sudah benar, tidak ada yang valid dan tidak ada yang perlu ditambahkan. Lalu setelah itu kita akan mencoba router dinamik OSPF. Mari kita akan di sini kita di sini kita mencoba dari server kosong ke PC6. Di sini terdapat status successful. Kita coba lagi dari server 1 ke PC2. Di sini juga tertulis successful. Kadang kalau misal status kita valid, kita coba ketik dulu di sini, kemungkinan itu bisa salah, bisa juga dengan dari sononya itu loading. Lalu kita mengirim dari server 3 ke PC4. Di sini kita sebut lagi seperti yang sudah saya jelaskan, jika ada yang valid maka kita tunggu atau kita file as sukses. Kalau tidak sukses berarti kita salah dalam menempatkan IP address subnet mask dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya.